Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Penerang. Kali ini kita akan bahas sempat hidup tanpa agama. 5 influencer Korea ini putuskan jadi mu'alaf. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Selain terkenal dengan drama dan musiknya yang berkembang pesat, Korea Selatan juga terkenal dengan penduduknya yang tidak memiliki agama atau ateis. Lantaran minimnya waktu untuk beribadah dan lebih mengutamakan pendidikan, mereka lebih fokus terhadap apa yang dicapai di depan mata seperti kehidupan yang layak atau pekerjaan yang tetap. Tak khayal, tingkat stres dan depresi di negara tersebut cukup tinggi. Oleh karena itu, banyak anak muda di Korea Selatan mencari kebahagiaan dengan cara lain. Tapi, berbeda dengan kelima influencer asal Korea Selatan ini yang mencari ketenangan batin melalui pandangan agama Islam. Ada dampak positif dan pengaruh besar yang terjadi dalam hidup mereka setelah mantap menjadi seorang mu'alaf. Penasaran dengan pengalaman spiritual yang mereka jalani pasca meluk agama Islam? Ikuti ulasan di bawah ini. Yang pertama, Aidin Moon. Adik dari seorang Aina Moon, selebgram cantik asal Korea Selatan, telah resmi memeluk agama Islam sejak bulan Mei tahun 2019. Pengaruh sang kakak yang konsisten dalam menjalani pemahaman agama Islam secara perlahan membawa Aidin untuk ikut menjadi seorang mu'alaf. Adik dari seorang Aina Moon, selebgram cantik asal Korea Selatan, telah resmi memeluk agama Islam sejak bulan Mei tahun 2019. Pengaruh sang kakak yang konsisten dalam menjalani pemahaman agama Islam secara perlahan membawa Aidin untuk ikut menjadi seorang mu'alaf. Perjalanan spiritual Aidin dalam memeluk agama Islam tak terlepas dari peran penting Aina Moon. Aidin mengungkapkan bahwa sang kakak berusaha mengajak dirinya masuk Islam sejak dirinya masih kecil. Tapi Aidin menghiraukan saat itu. Usaha Aina membuahkan hasil saat Aidin dikenalkan ke berbagai acara tentang Islam dan budaya Arab. Dari sanalah, pikiran mulai terbuka dan mencoba banyak hal baru, termasuk makanan halal. Aidin pun kagum dengan kerja keras sang kakak dalam mengajak diri ke ranah kebaikan. Ia sendiri mengakui butuh waktu lebih dari 5 tahun untuk dapat mantap masuk Islam. Ia juga tidak ditinggalkan sendirian saat menjadi mu'alaf. Tanpa Aina begitu sabar mengajari Aidin mengenai Al-Quran dan sholat. Yang kedua, Daud Kim. Seorang YouTuber berwajah rupawan yang dikenal dengan nama Jae Kim memutuskan untuk mengenal Islam lebih dalam sejak bulan September 2019. Pertemuan dirinya dengan agama Islam cukup menarik. Sekitar 7 bulan silam, ia bertemu dengan seorang imam masjid saat mengunjungi Masjid Itaewon untuk mengikuti kehidupan umat muslim di distrik tersebut. Namun, ia tak langsung diajak oleh imam masjid tersebut untuk mengenal Islam, melainkan ia mencari dan mempelajari tentang jati dirinya, untuk siapa dia diciptakan dan kemana setelah dirinya meninggal nanti. Semakin ia mengenal hal-hal yang di luar nalarnya, akhirnya ia menemukan jawaban bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhebat dalam menciptakan bumi dan segala isinya. Sejak saat itu, ia berniat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jae Kim pun dibimbing langsung oleh imam Masjid Itaewon, Rahman Lee Joo-hwa. Saat memeluk agama Islam, namanya juga berganti menjadi Daud Kim. Jika dulu ia begitu takut datang ke masjid, sekarang masjid menjadi tempatnya bersimpuh, merasakan kedamaian ketika berada di dalam rumah Allah. Daud Kim sangat bahagia dapat bertemu dan berkumpul dengan orang-orang baik. Hatinya terasa tentram dan bahagia. Ada banyak keberkahan yang ia terima setelah mantap menjadi mu'alaf. Yang ketiga, Ujung Oppa. Selain Daud Kim yang menjadi mu'alaf, salah seorang YouTuber lain asal Korea Selatan yang memiliki nama asli Hwang Woo Jung turut memeluk agama Islam.
agama yang membuat hatinya terasa damai saat mendengarkan sholawat. Jauh sebelum bertemu dengan Islam, dirinya mengikuti agama orang tuanya, yakni Buddha. Tapi saat SMA, ia pindah ke Protestan karena mengikuti ajakan seorang teman. Hal itu biasa terjadi di Korea. Sementara adiknya seorang ateis, dapat dikatakan agama di sebuah keluarga Korea cukup beragam. Keputusannya mendalami agama Islam bermula dari perbuatan positif yang dibawa oleh seorang temannya yang masuk ke Islam. Ujung Oppa melihat temannya tersebut tampak bahagia setelah memeluk Islam. Dulu, ia sering merasa tak bahagia meski memiliki penghasilan stabil. Dari sana, Ujung Oppa mulai tertarik dengan rasa bahagia. Kedekatan dirinya dengan umat Muslim Indonesia di Korea membawanya tertarik untuk mempelajari Islam secara keseluruhan. Takut dipandang aneh karena Islam di Korea tergolong agama minoritas. Tapi Ujung Oppa tak lagi menutup dirinya yang mu'alaf. Bahkan ia merasa bahagia ketika mendengar azan dan senandung selawat yang dilantunkan oleh grup Sabian. Yang keempat, Safia Kang, selebgram perempuan asal Korea Selatan ini, turut merasakan indahnya masuk Islam. Ia menjadi seorang mu'alaf sejak tahun 2015. Sama seperti mu'alaf-mu'alaf Korea lainnya, dirinya mengakui tidak tahu menahu tentang agama Islam. Awalnya, Safia hanya penasaran dengan sosok Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Islam itu sendiri. Rasa penasaran itu muncul kala dirinya selama 10 tahun bekerja sebagai manajer akuntansi di Masjid Sentral Seoul. Berdekatan dengan nuansa masjid membuat dirinya ingin mengetahui lebih dalam tentang agama Islam. Setelah meyakini apa yang menjadi jalannya, Safia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menjadi mu'alaf buatnya seperti menemukan kedamaian dalam dirinya. Tak hanya itu, ia juga perlahan menutup kepalanya dengan hijab demi dengan rumah Allah tersebut. Safia juga mendirikan sebuah restoran kecil bernama Manis Kitchen di dekat Masjid Sentral Seoul. Yang terakhir, urutan kelima, Song Bora. Perempuan yang berwajah imut yang dikenal sebagai Bora Saim ini pertama kali mengenal Islam sejak ia mencari tahu tentang negara-negara Arab dan Asia Tenggara yang memeluk agama tersebut karena tidak pernah mendapat pengetahuan itu di sekolah. Bora berinisiatif mencarinya di buku dan di internet. Saat kuliah, ia juga mengambil jurusan bahasa Arab. Padahal, dulunya Bora merupakan seorang ateis. Ia juga tak segan membagi ilmu bahasa Arabnya dan kehidupan muslimnya selama di Korea. Ia juga sering mengunggah menu berbagai makanan halal beserta tempat makan yang dikunjunginya. Ada begitu banyak tantangan yang ia terima saat memeluk agama Islam dan berusaha memakai hijab secara terang-terangan. Tapi tantangan dan rasa diskriminasi itu tak menyurutkan hati Bora untuk berpaling dari Islam. Bora sudah menjadi mu'alaf sejak tahun 2007. Inspiratif sekali kisah mereka dalam menemukan agama Islam. Bisa jadi penyemangat buat kamu dalam meningkatkan keimanan. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.